Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Rahmiana Ulfa, mahasiswa dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Negeri Makassar. Nah, adapun video ini dibuat guna memenuhi tugas dari mata kuliah pengembangan konsep dasar bahasa Indonesia di SD dengan dosen pengampu Ibu Nur Ilmi SPD MPD. Topik materi dari video kali ini yaitu hakikat keterampilan berbicara. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke materinya. Nah, keterampilan berbicara di sini adalah kemampuan untuk mengucapkan kata-kata yang mengekspresikan, menyatakan ataupun menyampaikan pikiran. Berbicara di sini bukanlah menyampaikan kata-kata tanpa makna, melainkan berbicara merupakan menyampaikan pikiran kita kepada orang lain menggunakan bahasa lisan. Nah, kita masuk ke jenis berbicara, di mana jenis berbicara ini terdapat 4. Yang pertama yaitu berbicara untuk melaporkan, di mana isi dari pembicaraan ini merupakan suatu hal yang harus dilaporkan dan bersifat objektif serta dapat dipertanggungjawabkan oleh pembicaranya. Nah, yang kedua yaitu berbicara secara kekeluargaan. Jenis berbicara ini merupakan jenis yang paling umum digunakan karena digunakan dalam kehidupan sehari-hari, di mana pembicaraan ini digunakan saat berbicara yang melibatkan perasaan. Nah, yang ketiga yaitu berbicara meyakinkan, di mana berbicara meyakinkan ini bersifat mengajak, disampaikan bila ingin pendengar kita melakukan suatu tindakan seperti yang kita bicarakan. Yang keempat yaitu berbicara merundingkan. Berbicara merundingkan ini digunakan untuk mencapai keputusan atau rencana bersama. Di mana berbicara untuk merundingkan ini berbicara yang dilakukan bersama-sama ataupun oleh sekelompok orang guna mencapai keputusan. Nah, sekarang kita masuk ke tujuan untuk berbicara. Di mana tujuan untuk berbicara yang pertama yaitu mengekspresikan pikiran, perasaan, imajinasi maupun pendapat. Di mana tujuan ini yaitu guna dapat menyampaikan pendapat kita kepada orang lain. Adapun tujuan yang kedua yaitu memberikan respon atas makna pembicaraan orang lain. Di mana respon yang diberikan di sini dapat berupa persetujuan ataupun penolakan. Di mana jika memberikan respon yang berupa persetujuan itu dapat dilakukan dengan memberikan gagasan-gagasan yang dapat mendukung atau memperkuat pernyataan dari orang tersebut. Adapun untuk penolakan yaitu dapat berupa dengan pendapat yang bertolak belakang ataupun bertentangan dengan pendapat orang tersebut. Tujuan yang ketiga yaitu ingin menghibur orang lain. Di mana untuk menghibur di sini bertujuan agar lawan bicara kita menjadi lebih senang, gembira, dan keluar dari kesedihan ataupun perasaan yang tidak mengenakan yang dia rasakan. Yang keempat yaitu menyampaikan informasi. Di mana berbicara di sini itu guna menyampaikan informasi ataupun pikiran kita. Dan yang kelima yaitu membujuk ataupun mempengaruhi orang lain. Contoh penerapan keterampilan berbicara. Di mana contohnya itu diantaranya yaitu pada saat kita menjelaskan atau melakukan presentasi di kelas. Di mana presentasi ini juga merupakan contoh keterampilan berbicara karena kita menyampaikan informasi ataupun pokok-pokok bahasan kepada para audiens. Yang kedua yaitu contohnya di saat melakukan proses belajar dan pembelajaran, di mana guru menjelaskan ataupun menerangkan materi tentang pembelajarannya, di mana hal ini merupakan bagian dari menyampaikan informasi. Nah, adapun yang contoh penerapan yang ketiga yaitu menjadi MC, di mana menjadi MC itu menjadikan keterampilan untuk meyakinkan, karena di sini saat menjadi MC kita akan meminta untuk audiens untuk melakukan sesuatu. Nah, itulah tadi sedikit pemaparan dari saya tentang hakikat keterampilan berbicara. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.